Tema debat ketiga kali ini adalah menyelesaikan pelaksanaan pembangunan daerah, kabupaten, kota, dan provinsi dengan nasional dan memperkokoh NKRI dan kebangsaan. Bapak Ibu hadirin dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, tidak terasa 7 hari lagi menuju pesta demokrasi Pilkada serentak di tanggal 27 November 2024. Di debat ketiga kali ini yang juga merupakan debat pamungkas, semoga dapat semakin meyakinkan Anda, khususnya warga Ponorogo, untuk memilih pemimpin, memilih bupati dan wakil bupati Ponorogo periode 5 tahun ke depan. Sebelum kita mulai debat ketiga pada malam hari ini, kami akan menyampaikan berita acara kesepakatan bersama mekanisme debat publik ketiga. Berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo bersama dengan tim penghubung pasangan calon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo melakukan kesepakatan bersama terkait mekanisme debat publik ketiga dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2024. Di antaranya, tempat duduk pasangan calon, tema debat publik ketiga, kesempatan awal dalam berbicara pada setiap segmen, kesempatan awal untuk keluar dari area debat, serta pembagian segmen debat publik. Bapak Ibu, dimanapun dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, di segmen 2 dan 3 nanti akan ada pendalaman visi misi di mana pasangan calon akan menjawab pertanyaan dari tim panelis. Untuk itu sebelumnya kami akan perkenalkan profil tim panelis dalam video berikut ini. Panelis debat publik ketiga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo. Arif Setiawan, SIP MPS, People Friendship University of Russia 2012 hingga 2014, Moskow dan dosen hubungan internasional FISIP Universitas Brawijaya. Dr. Bambang Sigit Widodo, MPD, The Ohio State University, Columbus, Amerika Serikat, tahun 2008 hingga 2009. University of Helsinki, Finlandia 2015. Wakil Rektor Bidang 3 Riset, Inovasi, Pemeringkatan, Publikasi, dan Science Center, Universitas Negeri Surabaya. Dr. Herlinda SH MKN, S3 Ilmu Hukum Agraria UNER 2020, dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Dr. Muhammad Hambali MAG, S3 Manajemen Pendidikan Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Kepala Pusat Career Development Center UIN Maulana Malik Ibrahim. Agus Hadi Nahrawi, Master of Art Intercultural Service Leadership and Management tahun 2006 hingga 2007. SITEC Graduate Institute, Vermont, USA. Professional Trainer and Facilitator Learning and Development Manager at Earthworm Foundation, Indonesia. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu untuk seluruh tim panelis. Untuk itu kami juga mengundang untuk seluruh tim panelis Bapak Ibu yang sudah ada di Kabupaten Ponorogo berkenan untuk menuju ke panggung. Silakan Bapak Ibu. Dan juga kami mengundang untuk komisioner KPU Ponorogo berkenan untuk menuju ke panggung dan melakukan serah terima soal. Ya, baik. Silakan bisa ke tengah panggung Bapak Ibu komisioner. Silakan. Dan inilah Bapak Ibu serah terima soal yang sudah disusun oleh tim panelis diserahkan kepada komisioner KPU Ponorogo. Kita berikan tepuk tangan apresiasi sekali lagi Bapak Ibu. Dan tentunya soal ini masih tersegel, masih terjaga kerahasiaannya. Silakan ditunjukkan Pak Gagu. Baik, masih tersegel. Baiklah, aman, terjamin keamanan dan juga kerahasiaannya. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat Bapak Ibu.
Boleh saya terima dan nanti akan dibantu rekan-rekan panitia untuk menata soal. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih banyak Bapak Ibu tim panelis dan juga Bapak Ibu komisioner KPU Ponorogo. Terima kasih, mohon bantuannya rekan-rekan panitia untuk menata soal-soal tersebut. Bapak Ibu, kami informasikan sekali lagi, tema debat ketiga atau debat pamungkas kali ini adalah menjelaskan pelaksanaan pembangunan daerah, kabupaten kota dan provinsi dengan nasional. Dan tema berikutnya adalah memperkokoh NKRI dan kebangsaan. Sedang ditata untuk soal-soal oleh rekan-rekan panitia. Sekali lagi nanti akan ada pendalaman visi misi di mana masing-masing pasangan calon akan menjawab pertanyaan dari tim panelis yang tentunya sudah merumuskannya, bukan hal yang mudah menyesuaikan soal dengan tema, dan beliau-beliau ini tim panelis tentunya ahli expert di bidangnya dan juga independen. Terima kasih Bapak Ibu. Baiklah, inilah saatnya Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Kami akan perkenalkan kembali pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2024. Kami mohon berkenan untuk seluruh pasangan calon menuju ke panggung dan juga duduk di kursi masing-masing. Pasangan calon nomor urut 2. Haji Sugiri Sancoko SEMM berpasangan dengan Lisdiarita SH. Baik. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Kita sejenak kita hening Bapak Ibu. Sekali lagi kita belum menyampaikan tata tertib. Kita harus tenang dan juga kondusif. Baiklah, berikutnya yang akan undang untuk menuju ke panggung dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Pasangan calon nomor urut 1, Dr. Andes Haji Ipong Muklisoni berpasangan dengan Segoro Luhur Kusumondaru. Baik, mohon tenang. Terima kasih seluruh pendukung pasangan calon, mohon tenang. Sesaat lagi kita akan tampilkan tata tertib debat publik yang kami mohon dapat kita sepakati dan kita ikuti bersama. Kita akan tampilkan tata tertib debat publik ketiga dalam video berikut ini. Tata tertib debat publik ketiga, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo. 1. Di dalam area debat, pendukung dilarang membawa atribut kampanye paslon, kecuali atribut yang melekat di tubuh. 2. Selama debat berlangsung, tamu undangan harus menjaga ketertiban dan tidak meneriakan yel-yel atau slogan yang bisa mengintimidasi atau mengganggu paslon lain dan berjalannya acara debat. 3. Moderator dapat memberikan teguran terhadap tamu undangan sampai 2 kali. Apabila sampai 2 kali teguran masih terdapat tamu undangan yang tidak dapat menjaga kondusivitas debat, maka moderator memberikan instruksi kepada petugas keamanan untuk mengeluarkan tamu undangan yang menjadi pemicu dari ruangan debat. 4. Paslon 5. Paslon tidak boleh mengajukan pertanyaan menggunakan singkatan, istilah asing, atau tidak lazim, sehingga harus dijelaskan pengertian dan maksud istilah tersebut. 6. Selama debat berlangsung, handphone atau alat komunikasi dalam kondisi ring dan dilarang mengaktifkan flashlight. 7. Apabila terdapat sisa waktu dalam bertanya atau menanggapi atau menjawab, sedangkan pasangan calon sudah berkata cukup, maka waktu akan di-reset kembali. 8. Apabila salah satu paslon sedang berbicara, sedangkan terdapat tamu undangan yang tidak kondusif, maka moderator dapat menghentikan waktu sementara
atas inisiatif sendiri, atau atas permintaan paslon, atau atas permintaan penyelenggara dan kemudian mengkondisikan tamu. Ya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, semua tata tertib yang sudah disampaikan melalui video tadi sudah disepakati bersama antara KPU Kabupaten Ponorogo, tim penghubung pasangan calon, dan Bawaslu Kabupaten Ponorogo. Kami akan mengingatkan kembali beberapa poin tata tertib yang kami mohon dapat kita ikuti dan sepakati bersama. Dilarang menyerang secara personal. Tidak menggunakan istilah asing atau singkatan. Jikapun ada, mohon dijelaskan. Tamu undangan dan pendukung harap tertib dengan tata tertib yang disampaikan oleh moderator. Tidak boleh yel-yel selama debat berlangsung. Moderator dapat memberikan jeda waktu jika situasi tidak kondusif ketika pasangan calon berbicara. Dibantu dengan tim keamanan, mohon izin akan mengeluarkan tamu undangan dari ruangan debat yang menjadi pemicu keadaan tidak kondusif. Sepakat, setuju nggih Bapak Ibu? Sepakat ya Bapak Ibu? Siap. Sepakat nggih Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Kita menjaga jalannya debat publik pamungkas, debat publik ketiga ini dengan kondusif. Dan untuk itu kami mohon berkenan menuju ke podium pasangan calon nomor urut 2. Monggo Bapak Ibu silakan. Dan kami berikan, mohon tenang. Kami berikan kesempatan durasi waktu menyampaikan visi misi 2 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Yang terhormat para kiai, para alim ulama, para tokoh masyarakat se-Kabupaten Ponorogo yang kami cintai, kami banggakan. Ketua KPU, berikut jajaran komisioner KPU, Bawaslu, berikut jajaran komisioner Bawaslu, Forkopimda yang hadir, yang kami cintai, kami banggakan, yang tidak saya sebut satu persatu. Paslon nomor 1, berikut jajaran para pendukung yang sangat kami cintai, kami banggakan. Semua partai pengusung dan pendukung paslon nomor 2 yang arif, yang bijaksana, yang kami cintai, kami banggakan. Seluruh sedulurku masyarakat Ponorogo yang tentu tidak bisa saya sebut satu persatu, yang sangat membanggakan hati. Kita panjatkan puji syukur kita bisa hadir di sini. Ponorogo meskipun tidak dimewahkan secara geografi, kami ada di kantong kota tujuan, akan tetapi kami punya spirit tinggi, kami punya budaya yang adiluhung, kami punya rakyat yang punya etos kerja yang luar biasa, penduduknya ramah-ramah, penduduknya dahsyat-dahsyat, kemudian ada santri yang luar biasa, ada ratusan pondok pesantren yang besar-besar, itu yang membuat kami menjadi luar biasa. Tapi kami, apapun yang terjadi, pertanian dari andalan pertama, karena pertanian telah menyumbang PDRB terbesar. Jadi pertanian menempatkan visi-misi kami pertama. Kami sadar selalu tergerus oleh alih fungsi, akan tetapi yang penting kami mampu menambah indeks pertanaman dan lalu kemudian bisa memberikan solusi kepada pertanian, maka pertanian menjadi bagus. Sekarang kami wisata, kami bagus karena reok kita berikan meruh, dan kemudian akan menjadi epicentrum wisata Ponorogo. Tapi yang paling penting, bagaimana kita punya tanggung jawab menyiapkan generasi penerus yang lebih berkualitas, berakhlakul karimah, yang hebat-hebat. Dengan cara itu maka Ponorogo menjadi hebat, jadi lebih baik. Prinsipnya, asal dengan gotong royong, membutuhkan bupati yang inovasi, membutuhkan wakil yang takdim, membutuhkan semua ASN, dan bergotong royong serentak NU Muhammadiyah, LDI, semua organisasi apapun yang ada, bersatu padu mendukung dan bekerja sama untuk menjadi Ponorogo. Insya Allah Ponorogo akan hebat, tidak hanya hebat tapi punya martabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Baik, terima kasih Paslon 2, silakan kembali ke tempat. Mohon tenang Bapak Ibu, mohon tenang. Mohon tenang Bapak Ibu. Mohon tenang, ingat ada tata tertib yang harus kita ikuti dan kita taati bersama. Mohon tenang. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya. Silakan pasangan calon nomor urut 1. Bapak Ibu, mohon tenang. Mohon tenang,
agar ketika seluruh pasangan calon berbicara, menyampaikan ide dan gagasannya bisa terdengar dan tersampaikan dengan jelas. Baik, mohon tenang, kita berikan kesempatan menyampaikan visi misi paslon 1 dengan durasi 2 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu. Yang kami hormati PJ Bupati, Ketua DPRD, Ketua dan anggota KPU, Ketua dan anggota Bawaslu, Pak Dandim, Pak Kapolres, Kajari, Pak Ketua Pengadilan Negeri, para panelis, para kiai alim ulama yang kami takdimi, program insentif guru diniyah, umroh gratis untuk marbot dan kiai kampung, 10 miliar untuk operasional pondok pesantren, permakanan untuk anak yatim piatu yang bernaung dalam rumah kasih sayang akan kami laksanakan kembali dan akan kami tingkatkan jumlah dan nilainya. Para petani, peternak, kami akan pastikan ketersediaan pupuk subsidi dan bantuan gratis pupuk dalam jumlah yang cukup. Dulur-dulur pelaku seni, pelestari budaya, kami akan kembali memprogramkan gebiak reok sewelasan yang didanai APBD, pagelaran wayang kulit, ketoprak, jarantek, konser musik, serta event seni budaya lain berskala nasional dan internasional. Dulur-dulur pencak silat dan bela diri dan pecinta olahraga, kami punya program 10 miliar per tahun untuk pembinaan olahraga. Para kepala desa, perangkat desa, dan Bapak Ibu Ketua RT, seperti halnya saat saya menjabat bupati, pada pemerintahan kami mendatang, tidak akan pernah menghutang bagi hasil pajak kepada desa. Kami akan siapkan bantuan operasional dana RT 3 juta per tahun tunai. Para PNS dan P3K, saya pastikan pengelolaan sistem pemerintahan kembali profesional seperti dulu. Tidak ada transaksi jual beli jabatan dan kesejahteraan birokrasi di level menengah akan kami tingkatkan. Para guru dan organisasi profesi, kami akan tingkatkan kesejahteraan dan mengembalikan hak-hak profesi masing-masing. Anak-anakku, santriwan-santriwati, generasi milenial dan Gen Z, akan kami siapkan 10 miliar per tahun untuk pengembangan potensi diri kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ponorogo maju. Waktu habis. Baiklah, silakan kembali ke tempat, Bapak-bapak. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Mohon tenang, Bapak Ibu. Sekarang saatnya kita berikan apresiasi tepuk tangan untuk seluruh pasangan calon yang tentunya telah menyampaikan visi, misi, dan juga program kerjanya. Setelah ini kita akan kembali dengan segmen berikutnya, yakni segmen pendalaman visi misi. Masing-masing pasangan calon akan menjawab pertanyaan dari tim panelis. Kita akan kembali setelah jeda iklan layanan masyarakat berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kamu udah cek belum namamu udah terdaftar di DPT? DPT? Apaan sih Mbak itu? DPT itu daftar pemilih tetap buat pilkada nanti. Oh gitu, gimana sih caranya? Soalnya aku belum pernah ngecek. Kamu tinggal cek laman cek dptonline.kpu.go.id. Nah, di situ ada fitur pencarian data pemilih pilkada 2024. Kalau belum, kamu bisa lapor ke laman pendaftaran pemilih di kpu.go.id. Jangan sampai nggak terdaftar, biar nanti bisa ikut nyoblos. Wah, oke deh, penting banget ini. Terima kasih ya Mbak infonya. Sama-sama, Sal. Ayo cek sekarang biar nggak ketinggalan. Cek DPT online sekarang. Pastikan namamu terdaftar dan siap gunakan hak pilihmu di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo tahun 2024. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kembali bersama kami di debat publik ketiga.
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo tahun 2024. Di segmen kali ini kita akan mendengar gagasan dan juga pendapat seluruh pasangan calon dalam segmen pendalaman visi misi dan juga program kerja. Seluruh pasangan calon nantinya akan menjawab pertanyaan dari tim panelis yang sudah dirumuskan dan tadi sudah diserah terimakan antara tim panelis kepada KPU Ponorogo. Untuk itu kami mohon untuk seluruh pasangan calon paslon 1 dan juga paslon 2 bisa menuju ke podium. Monggo silakan Bapak-bapak dan juga Bapak Ibu. Pendalaman visi misi dan juga program kerja kali ini dengan tema menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah, kabupaten, kota, dan provinsi dengan nasional. Baik, saya akan menuju di balik meja fishbowl dan kami akan mengundang untuk perwakilan pasangan calon nomor urut 1 mengambil bola soal. Di mana sudah ada di fishbowl bola soal, 5 bola soal dengan kode A hingga E. Dan kali ini paslon 1 mendapatkan kode soal, silakan ditunjukkan, A. Baik, kode soal A. Terima kasih, silakan balik ke tempat Bapak. Kode soal A, saya sudah mengambil amplop dan tentunya amplop ini masih tersegel. Baik, saya akan bacakan soalnya. Untuk seluruh pasangan calon, kami ingatkan bahwa saya hanya akan membacakan soal 1 kali. Mohon diperhatikan baik-baik. Kode soal A. Reog yang diakui UNESCO sebagai warisan dunia tak benda bersama kesenian lainnya seperti gajah-gajahan dan gong gumbek merupakan bagian integral dari identitas Kabupaten Ponorogo. Meskipun jumlah grup kesenian per 1000 penduduk terus meningkat, perlu perhatian terhadap pengembangan ruang atau fasilitas berkesenian yang mendukung regenerasi dan kesejahteraan seniman agar potensi ini dapat terus berkembang. Pertanyaannya, bagaimanakah kebijakan dan strategi paslon untuk mengatasi keterbatasan ruang berkesenian bagi para seniman yang dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan para pekerja seni dan pengembangan taruna budaya di Kabupaten Ponorogo? Silakan paslon nomor urut 1 menjawab dengan durasi 2 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Sebentar Bapak-bapak, harap tenang, harap tenang. Harap tenang, jika tidak tenang kita tidak akan lanjutkan acara. Silakan Bapak, 2 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Baik, terima kasih moderator. Tentu program kerja kami ke depan, pertama kita akan memberikan bantuan kelompok kepada seni dan bantuan kepada grup reog untuk berikan tiap sewalasan. Di mana itu pernah kami lakukan waktu Pak Ipong menjadi bupati, kita akan mengembalikan kebiakan reog tiap tanggal 11 secara seluruh Ponorogo dan itu nanti akan kita biayai melalui pembiayaan melalui APBD kita. Juga komitmen dalam menerapkan kebijakan konkret dalam pewarisan dan pelestarian reog Ponorogo, mendukung aktivitas pelestarian reog di luar daerah melalui kerjasama dengan jejaring Pawargo yang ada di seluruh Indonesia maupun yang ada di luar negeri, mengupayakan pendanaan dari pusat untuk menuntaskan pembangunan monumen reog dan juga berkomitmen menyalurkan kebijakan konkret dalam pewarisan dan pelestarian reog Ponorogo, kurikulum pembelajaran reog dan mengembangkan penangkaran merak. Terima kasih, cukup moderator. Masih ada waktu, cukup? Cukup. Baik, mohon tenang, kita reset waktunya terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Mohon tenang Bapak Ibu. Mohon tenang, akan ada waktunya kita berikan apresiasi kepada seluruh pasangan calon.
Baik, berikutnya kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 1 dengan durasi waktu 1 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Terima kasih kepada paslon 1 yang juga akan melanjutkan Monumen Reog. Artinya alhamdulillah kecerdasan kami ternyata juga beliau ikut mendukungnya. Tepuk tangan untuk Pak Eko. Nah, ini saya ingin melanjutkan yang tadi yang pertama saya sampaikan di visi misi. Karena kemudian Ponorogo ini adalah kalau kita melihat pertanian sempit dan kemudian kalau dibagi jumlah penduduk hanya 1000 meter persegi, maka kemudian debat-debat yang lalu kan tidak mendapatkan visi misi apapun kecuali bertengkar. Hari ini saya ingin kemudian membawa kita sama-sama dewasa indah agar rakyat memahami betul bagaimana cara berpikir bupati dan calon bupati hari ini yang berada di depan dan yang nanti akan diberi amanah oleh rakyat selama 5 tahun ke depan. Mas Luhur, saya mengucapkan terima kasih atas sampai mau melanjutkan Reog dan kemudian apakah masih menganggap bahwa Reog itu berhala atau tidak, monggo nanti kita pikir bersama-sama. Mudah-mudahan melalui panjangnya waktu 2 minggu hingga masa debat kedua hingga ketiga sudah ada pencerahan yang luar biasa. Kita semakin tua, semakin dewasa, semakin memberikan contoh teduh kepada anak-anak agar anak kelak menjadi anak-anak yang hebat, adalah teladan yang baik. Itu yang ingin kami sampaikan kepada jenengan. Matur sembah nuwun Mas Luhur, luar biasa, anak hebat berbakat. Waktu habis. Baik. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 kembali menjawab dengan durasi 2 menit dimulai ketika berbicara. Katanya mau berdebat visi misi, tapi masih ngajak bertengkar dengan mengatakan berhala. Jadi begini, kita tidak pernah mengatakan monumen itu berhala, tapi kita mengatakan bahwa monumen itu belum prioritas. Tetapi oke, karena duit negara udah keluar 95 miliar, termasuk beli keris 5 miliar, yang barangnya tempatnya aja belum ada, kerisnya harus dituku. Kan ya? Ya nggak apa-apa. Itu akan kita teruskan dengan catatan kita mendapatkan dana dari APBN, dari pusat. Karena kalau pakai dananya pemerintah kabupaten, ya gak cukup. Bagaimana kita bisa membangun jalan, membantu pupuk kepada petani, dan lain-lainnya. Berikutnya, sebenarnya untuk mendapatkan status dari UNESCO, itu tidak dengan membangun monumen Reog saja, tetapi yang paling penting adalah aspek pelestariannya. Aspek pelestarian itu antara lain didekati dengan kebijakan tiap 11-an, serentak. Supaya apa? Supaya pemain kendangnya bertambah, pemain barongnya bertambah, dan seterusnya, sehingga tidak ada bon-bonan karena serentak. Kalau masalahnya selama ini, itu tidak didanai oleh APBD, sehingga ada keluhan dari kepala desa dan perangkat, maka ke depan program itu tetap kita laksanakan agar Reog lestari, tapi didanai oleh APBD. Oh, enggak besar kok. Anggaplah 1 bulan 3 juta sekali ngebiak. Dikalikan 12 bulan berapa? Kan tidak banyak. Dan yang berikutnya adalah Powergo kita dorong agar supaya ikut melestarikan Reog di tempatnya masing-masing. Terima kasih. Waktu habis. Baik, mohon tenang Bapak Ibu. Berikutnya kami persilakan perwakilan dari pasangan calon nomor urut 2 mengambil bola soal. Monggo Bapak atau Ibu. Silakan bisa mengambil bola soal. Untuk tema yang pertama kali ini ada kode soal A, B, C, D, E. Yang tadi A sudah terambil. Dan berikutnya adalah kode soal. Silakan ditujukan ke kamera dan juga Bapak Ibu hadirin Ibu. C. Kode soal C. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat, ke podium. Baik. Kode soal C. Amplop sudah di tangan saya dan tentunya amplop masih tersegel. Baik, saya akan membaca soal.
Saya ingatkan kembali bahwa saya hanya akan membacakan soal satu kali, harap diperhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kode soal C. Pada tahun 2045, Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi di mana sekitar 60% dari total penduduk akan berada dalam usia produktif. Ini berarti generasi muda mulai dari siswa SD hingga SMA harus dipersiapkan dengan baik sebagai generasi emas 2045. Salah satu tantangan besar yang dihadapi remaja saat ini adalah penyalahgunaan narkoba yang dapat menghambat pembangunan ekonomi daerah dan merusak nilai-nilai kearifan budaya lokal. Pertanyaannya, model pendekatan apa sajakah yang akan digunakan oleh paslon untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba di Kabupaten Ponorogo dengan memanfaatkan kearifan lokal? Kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 2 bisa menjawab dengan durasi waktu 2 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Mohon tenang Bapak Ibu. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada panelis. Dulu awal saya dilantik menjadi bupati pada tahun 2021, tepatnya di bulan Februari tanggal 26. Saya sadar bahwa itu penting bagaimana memberantas peredaran dan menekan peredaran narkoba di Ponorogo. Maka sebelum punya Badan Narkotika Kabupaten, kami sudah menggandeng granat, namanya Gerakan Nasional Anti Narkoba yang dilantik di Pendopo. Tugas mereka adalah memberikan penyuluhan kepada sekolah-sekolah, kepada anak muda, kepada desa-desa, dan pada zaman saya ada yang namanya Desa Bersinar. Mereka ada penyuluhan kerjasama antara masyarakat, kepolisian, dan organisasi masyarakat yang disebut granat. Ini penting untuk membuat kesadaran bersama-sama agar kemudian narkotika tidak beredar di Ponorogo. Itu langkah preventif yang kami lakukan. Langkah kuratifnya bagaimana kalau sudah terjadi, maka akan ada rehabilitasi. Maka di Rumah Sakit Dr. Harjono sudah rehabilitasi teman-teman yang terkena nafsa. Kita tidak ingin anak kita terkena nafsa. Maka nanti yang hadir semuanya kalau kemudian berkomitmen untuk memberantas nafsa dari Ponorogo, selesai debat jangan pulang. Kita tes urin bersama-sama di ujung sana. Biar kemudian para pelaku negara, para pendukung paslon 1, 2, 3 dites urin di depan. Biar kemudian yang menjadi bupati benar-benar orang yang mampu memberikan teladan. Walaupun masa lalunya seperti apa, jangan pedulikan masa lalu. Yang penting hari ini kita harus menjadi teladan. Yang kedua, lalu kita menciptakan kegiatan anak-anak muda yang bagus-bagus agar mereka punya giat yang baik-baik. Kita rumuskan pemuda hebat, kita rumuskan PKK Akademia, kita rumuskan kemudian ada sirkepi, ada lomba-lomba, kita siapkan sirkuit walaupun masih lempung, itu namanya motor cross. Jadi biar dipahami literasi tentang sirkuit. Kalau motor cross ya memang lempung, kan tidak ada motor cross dari aspal atau marmer. Nanti kalau sudah road race atau drag race baru kita aspal. Pelan-pelan kita akan menuju ke sana. Saya yakin dengan cara penyuluhan ini akan baik. Yang terakhir, bagaimana agar guru-guru selalu memberikan penyadaran kepada para siswa agar bahayanya nafsa. Generasi penerus yang hebat adalah generasi penerus yang kita siapkan secara moral dan mentalnya hari ini. Terima kasih. Waktu habis. Mohon tenang Bapak Ibu, mohon tenang. Kita berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 1 menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 2 dengan durasi waktu 1 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Baik, terima kasih moderator, Pak Giri, Bulis, yang saya hormati. Setelah panjenengan berjanji akan menyelaraskan pembelajaran siswa SMP dan SMA dengan universitas di luar negeri. Kalau nggak salah dengar seperti universitas di Manchester, program tersebut bagus menurut saya. Tapi sampai sekarang program pembelajaran itu kok tidak ada junjungannya, Pak. Terus kemana yang namanya Profesor Johannes Cahya yang dulu katanya membawa program tersebut dari Oxford, Inggris? Kok tidak kelihatan sampai sekarang? Harapan itu menurut kami bagai pungguk merindukan bulan. Dan juga mengenai
pembangunan sirkuit road race yang pernah dulu panjenengan janjikan, yang katanya akan membangun sirkuit road race, tetapi sampai saat ini nyatanya nggak ada itu Pak. Yang ada malah sirkuit yang dari Lempung itu. Saya kira itu tidak sesuai apa yang dijanjikan dengan apa yang direalisasikan. Jujur kami waktu itu anak-anak muda merasa kecewa dengan apa yang panjenengan janjikan, tetapi tidak sesuai dengan apa yang ada. Terima kasih. Cukup, moderator. Ya, waktu habis. Terima kasih. Mohon tenang Bapak Ibu, kita akan lanjutkan acara. Mohon tenang. Yang berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 kembali menjawab dengan durasi 2 menit dimulai ketika berbicara. Mas Luhur yang sangat saya hormati karena sahabat bapakku, jangan gitu ya Dik ya. Gini loh, pertama soal sekolah unggulan, kami ingin, bukan berarti kami menafikan universitas yang ada di Indonesia, tidak. Kami sedang menggandeng Oxford pada saat itu, kami ambil 3 kelas, 3 sekolah. Pertama yang paling barat adalah Badekan, lalu kemudian JTS dan SMP 1. Sampai hari ini, karena mahal biaya. Sekarang kami pindah tidak di Oxford tapi dengan Cambridge. Kenapa kami butuh dengan pembelajaran internasional? Agar anak-anak terbiasa berpikir yang cerdas, berbiasa berbahasa Inggris, biar kelak menjadi anak yang hebat. Sambil di tengah-tengah pembelajaran model internasional, anak juga diajari ngaji, tapi biar berpikir internasional, lalu hatinya tetap hati yang berakhlakul karimah. Itu maksud kami. Mengenai sirkuit cah bagus, Mas Luhur, sebentar lagi kami teruskan. Pendeknya waktu, sempitnya fiskal membuat kami belum selesai pada tahun ini. Tahun depan kita teruskan, jangan khawatir Mas Luhur, pasti akan kami teruskan. Dan tidak usah dikritik, tidak usah di apapun, itu tanggung jawab kami kepada rakyat dan kepada anak muda. Buktinya anak muda sekarang sudah sewenang dan sirkuit itu. Ke depan akan ada sentra otomotif di sana, ada road race, ada drag race, ada motocross, lalu ada sentra-sentra otomotif yang lain. Wis toh, yakinlah dengan cara ini maka Ponorogo akan ada sentra-sentra bagus, tumbuh ekonomi, mudah-mudahan keren. Memang belum mampu memuaskan publik, tapi intinya kami akan mulai itu 2025 lagi. Waktu habis. Baiklah, ini saatnya kita berikan tepuk tangan apresiasi Bapak Ibu untuk seluruh pasangan calon. Terima kasih banyak sudah melakukan pendalaman visi misi untuk pasangan calon 1 dan juga pasangan calon nomor urut 2. Dan tentunya kita akan kembali lagi dengan segmen masih dalam pendalaman visi misi dengan tema berikutnya, yakni memperkokoh NKRI dan kebangsaan. Tetaplah bersama kami, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Sa, kamu udah cek belum namamu udah terdaftar di DPT? DPT? Apaan sih Mbak itu? DPT itu daftar pemilih tetap buat pilkada nanti. Oh gitu, gimana sih caranya? Soalnya aku belum pernah ngecek. Mau tinggal cek laman cek dptonline.kpu.go.id. Nah, di situ ada fitur pencarian data pemilih pilkada 2024. Kalau belum, kamu bisa lapor ke laman pendaftaran pemilih di kpu.go.id. Jangan sampai nggak terdaftar, biar nanti bisa ikut nyoblos. Wah, oke deh, penting banget ini. Terima kasih ya Mbak infonya. Sama-sama, Sa. Ayo cek sekarang biar nggak ketinggalan. Cek DPT online sekarang. Pastikan namamu terdaftar dan siap gunakan hak pilihmu di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo tahun 2024. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh